Selamat datang di kuliah 20 menit tentang metodologi penelitian di bidang computing bersama Romi Satriwahono. Mengapa kita melakukan penelitian? Hal dasar mengapa sebuah penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian. Gitu ya. Jadi ada masalah penelitian, kemudian kita bergerak untuk mencari metode. Kalau ada orang-orang lain yang sudah mencoba untuk memecahkan masalah penelitian itu dengan metode mereka, kita mencari dengan menggunakan metode kita yang nantinya kita harapkan lebih baik dibandingkan dengan mereka, gitu, atau memperbaiki metode yang mereka terapkan sebelumnya. Dari sisi terminologi, research artinya re dan to search, kembali mencari, kembali mencari, kembali mencari, sampai apa? Sampai kita bisa mengeksplorasi sesuatu yang kita tidak ketahui, exploring unknown. Sehingga kita bisa membangun sebuah knowledge, berkontribusi ke pengetahuan yang tadinya orang nggak tahu bahwa dengan cara seperti itu ternyata akurasinya bisa membaik, ternyata presisinya bisa lebih tinggi, ternyata bisa lebih efektif, ternyata bisa lebih efisien, dan seterusnya. Jadi apa yang dikejar di penelitian? Saya ambilkan dari buku Christian Dawson. Dia mengatakan bahwa research is considered activity which aims to make an original contribution to knowledge. Jadi yang kita kejar kalau di penelitian computing secara umum itu adalah original contribution to knowledge, kontribusi kita ke pengetahuan. Jadi konsep penelitian yang pertama, tujuan dasar penelitian adalah satu, pasti memecahkan masalah penelitian. Yang kedua, tergantung levelnya. Apakah kita levelnya satu, cukup dengan menguji teori atau metode. Yang kedua, kita sudah masuk ke pengembangan, mengembangkan teori atau metode, method improvement. Dan yang ketiga, level S3 biasanya diharapkan sudah masuk ke invention. Sama, kita sebenarnya method improvement, tapi lebih dalam sampai kita invention terhadap teori atau metode. Mengembangkan method improvement dan invention, inilah yang disebut kemudian dengan kontribusi ke pengetahuan. Dan dipahami bahwa membangun software, bahkan itu sebuah penelitian di topik software engineering, membangun software bukan tujuan utama penelitian. Membangun software itu hanya testbed untuk mengukur hasil penelitian kita. Nanti ini saya jelaskan di belakang. Dan kita banyak salah bahwa ketika ditanya, apa kontribusi Anda? Apa kontribusi penelitian ini? Oh, kontribusi penelitian ini adalah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Prediksi harga saham bisa nanti masyarakat bisa untung lebih banyak kalau dia bilang, oh tidak, bukan itu. Kontribusi penelitian atau kontribusi penelitian adalah kontribusi ke pengetahuan. Karena itu yang bisa diukur. Kontribusi ke masyarakat tidak secara langsung bisa diukur. Karena itu biasanya tidak dimasukkan ke tujuan penelitian, tapi dimasukkannya ke manfaat penelitian. Penelitian bisa kita klasifikasikan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan. Itu ada 2, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Aspek metode ada 4, kata Christian Dawson, metode penelitian tindakan atau action research, metode eksperimen, metode studi kasus, dan metode survei. Yang ketiga, dari jenis kontribusi. Jadi klasifikasi penelitian dari jenis kontribusi, nanti kita bahas tentang ada penelitian dasar dan penelitian terapan, eksplanatori dan konfirmatori, ada lagi deskripsi, eksperimen, dan korelasi. Oke, kita mulai dari yang pertama berdasarkan pendekatan. Ada 2 pendekatan penelitian, pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berasal dari ilmu sosial, yang konsepnya adalah peningkatan pemahaman terhadap sesuatu. Jadi bukan membangun suatu penjelasan, bukan membangun sebuah justifikasi terhadap sesuatu, tapi pemahaman terhadap sesuatu. Biasanya di bidang computing dilakukan di topik-topik tentang sistem informasi dengan metode penelitian seperti studi kasus dan survei. Berbasis pola alurnya adalah induktif, yaitu dari khusus ke umum. Jadi pengamatan terhadap sebuah objek penelitian, contoh, saya ingin mengamati di sebuah perusahaan bagaimana staf menggunakan sebuah sistem informasi, seberapa banyak dan seterusnya. Kemudian saya hasilkan sebuah konsep dan teori yang sifatnya adalah umum. Yang kedua adalah pendekatan kuantitatif, berangkat dari ilmu alam. Konsepnya bagaimana sesuatu itu dibangun, bekerja, dan kemudian diukur. Pengukurannya menggunakan skala numerik, clear, berbasis pola alur deduktif-induktif. Dari umum, khusus, dan kemudian dari khusus ke umum.
Jadi saya dapat suatu masalah penelitian, saya kumpulkan berbagai teori yang banyak sekali untuk memecahkan masalah penelitian ini. Saya hasilkan sebuah konsep bahwa kalau saya gabungkan metode A dan B bisa menyelesaikan masalah penelitian ini. Saya rumuskan hipotesisnya, khusus sifatnya, saya uji, saya lakukan eksperimen, kemudian saya tarik kesimpulan bahwa ternyata penggabungan A dan B itu efektif, akurat, presisi tinggi untuk memecahkan masalah penelitian yang saya set di depan. Yang kedua, berdasarkan metode. Jadi penelitian berdasarkan metode, ada penelitian tindakan, action research. Jadi bagaimana polanya? Saya catat, saya monitoring dan saya catat penerapan terhadap sesuatu. Contoh di kelas misalkan saya menerapkan multimedia pembelajaran, kemudian saya lihat respon siswa, kemudian saya ukur yang pertama tidak menggunakan media pembelajaran dan yang kedua menggunakan media pembelajaran. Saya lihat seberapa cepat mereka paham, lebih cepat yang mana dan seterusnya. Nah, ini sering disebut dengan action research. Dilakukan seringnya di dunia pendidikan karena itu ada istilah penelitian tindakan class action research kalau dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah eksperimen. Sains dan engineering kebanyakan kita akan bergerak di metode eksperimen. Jadi kita melihat, menginvestigasi hubungan sebab akibat antara dua hal dengan menggunakan eksperimen atau uji coba yang dikontrol oleh peneliti. Kadang melibatkan pengembangan dan juga evaluasi. Berikutnya case study. Eksplorasi terhadap satu situasi secara mendalam dan hati-hati. Biasanya banyak dilakukan oleh ilmu sosial, misalkan ilmu politik juga, dan kalau di bidang computing ada sistem informasi yang kadang masuk ke metode penelitian yang ini. Berikutnya survei. Survei pengumpulan data dari populasi yang biasanya saya ambil samplingnya supaya lebih ekonomis, dan saya kemudian membuat kuesioner. Saya pertanyakan bidang sosial sering, bidang politik juga sering, misalkan penentuan tingkat elektabilitas dari seorang caleg atau seorang calon presiden dan seterusnya lewat penelitian survei. 4 ini klasifikasi metode penelitian dari sisi metode. Dan kemudian yang ketiga adalah dari jenis kontribusi. Dari jenis kontribusi, jadi kalau lihat peta ini cara bacanya seperti ini. Penelitian itu boleh terapan atau murni, boleh sifatnya kuantitatif atau kualitatif, boleh. Penelitian-penelitian konfirmatori pasti kuantitatif. Penelitian yang eksplanatori bisa kualitatif, bisa sebagian juga kuantitatif. Penelitian-penelitian deskripsi itu boleh kualitatif, sebagian juga ada yang deskriptif kuantitatif, gitu ya. Eksperimen, korelasi pasti bermainnya kuantitatif, nggak mungkin kualitatif. Dan sekarang kita lihat tentang gaya penelitian di dunia computing. Seperti kita ketahui, berdasarkan IEEE dan ACM Computing Curricula tahun 2005, ada 5 cabang ilmu dari pohon ilmu computing, yaitu Computer Engineering, Information System, Computer Science, Information Technology, dan juga Software Engineering. Dari 5 cabang ilmu tadi, ternyata kalau kita rangkumkan, kalau kita lihat dari gaya mereka melakukan penelitian, ternyata hanya ada 2. Satu yang bergaya AIS dan satu lagi yang bergaya computing atau computer science. Jadi yang bergaya AIS itu penganutnya adalah information system dan information technology, biasanya dari aspek manajemen, pemanfaatan dan pengukuran sistem AIS dan juga IT. Di satu sisi yang computing gayanya adalah aspek teknikal, perbaikan metode, perbaikan algoritma, dia dapat yang paling bagus, semuanya diukur lewat komputer. Ini khas dalam dunia computer science. Mana yang bagus? Dua-duanya bagus, tergantung passion kita, melakukan riset di mana. Oke, sekarang kita lihat lagi. Tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa dosen mengatakan research is considered activity which aims to make an original contribution to knowledge. Dan juga Benson mengatakan dengan redaksi yang sedikit berbeda, apa yang disebut original contribution to knowledge itu discovering or revising fact, theories, and application. Jadi kalau kita lihat di sini, kontribusi penelitian itu adalah sebenarnya kontribusi kita ke pengetahuan. Kita memperbaiki sebuah algoritma, itulah kontribusi. Bukan kontribusi kita ke masyarakat yang disebut dengan contribution di dalam penelitian itu. Christian Dawson menggambarkan tentang kontribusi di dunia penelitian ini dalam satu metode yang menarik. Jadi dia sebut, bidang ilmu itu yang kurva yang warnanya biru. Kenapa kok benjol-benjol? Karena setiap peneliti
berusaha menarik kontribusi di penelitiannya. Sehingga ada yang menarik ke kanan, ada yang menarik ke kiri. Nah, kenapa disebut contribution to knowledge? Kalau nanti setiap yang narik itu semuanya narik, itu otomatis bidang ilmunya atau topik penelitiannya akan membesar. Nah, itulah yang disebut dengan contribution to knowledge. Sebagai contoh yang mudah, asumsikan topik penelitian saya adalah tentang logika Fuzzy. Kemudian saya belajar, saya studi literatur, dan saya dapatkan, oh ternyata Sugino membuat metode untuk fuzzy inference system misalkan. Itu sebenarnya dia menarik ke kanan. Dia sampai bentuknya benjol seperti itu. Berikutnya, Tsukamoto, dia menarik ke bawah. Ada lagi, Mamdani, dia juga buat metode untuk fuzzy inference system. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya harus seperti Sugino, Mamdani, atau Tsukamoto? Nggak perlu. Dalam 100 tahun mungkin hanya ada 5 atau 6 orang yang bisa seperti mereka. Apa yang kita lakukan? Kita bisa saja meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh Mamdani. Misalkan kita melakukan revisi dari algoritma Mamdani itu, saya campur, saya hybrid dengan metode yang lain, itu juga merupakan suatu kontribusi. Contoh lain, misalkan topik kita tentang support vector machine, dan ternyata ada satu masalah di support vector machine tentang penentuan parameter, gitu ya. Jadi epsilon, c, parameter-parameter yang di SVM itu selama ini dilakukan secara trial and error. Saya nggak mau lagi seperti itu. Saya pengen gunakan algoritma, dan algoritma untuk searching mana yang optimumnya, saya pakai yang bentuknya meta heuristik seperti genetic algorithm. Jadi ada penelitian menarik ke bawah, dia menggunakan SVM parameter optimization using genetic algorithm. Dia berusaha membuat kontribusi, memperbaiki algoritma super vector machine tadi. Ada lagi yang menggunakan particle swarm optimization. Oke, dia berusaha membuat kontribusi sendiri. Ada lagi yang membuat dengan N colony optimization. Oke, inilah contoh bagaimana satu topik kemudian bisa jadi satu kontribusi. Berikutnya, kalau ada pertanyaan yang masuk, kira-kira bedanya S1, S2, dan S3 seperti apa? S1 itu biasanya arahnya ke pengujian teori cukup, tapi sekali lagi dipahami, harus ada pengujian teori atau pengujian metode. Untuk S2 diharapkan yang sudah masuk ke method improvement atau teori improvement atau algorithm improvement. Jadi pengembangan teori, bukan lagi hanya pengujian teori. Untuk S3, metode improvementnya lebih dalam sampai diharapkan dia bisa membuat invention, penemuan satu metode atau teori yang baru. Kontribusinya, S1 masih boleh ada implementation development. Kalau S2 itu kadang kita nggak perlu apa-apa, kita hanya perlu bahwa ada incremental improvement dari metode yang kita teliti. S3 lebih dalam lagi masalah substansial. S1 masih bisa nembus domestic conference. S2 diharapkan bisa masuk ke international conference. S3 sebenarnya conference sudah bukan makomnya lagi, sudah bukan levelnya lagi, harusnya bisa masuk ke jurnal-jurnal internasional. Nah, sekarang bentuk nyatanya. S1 itu diharapkannya, kita lihat ya, sistem contoh. Ini contoh saja. Jadi saya mau membangun sistem berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Kalau untuk S1 clear, sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Ada menguji teori neural network bahwa bisa digunakan untuk prediction time series, oke. Ada software development, clear. Level S1 cukup. Kemudian level S2, S3 nggak cukup dengan itu. Neural network itu punya masalah apa? Ternyata masalahnya di pemilihan arsitektur jaringan yang harus kita lakukan secara manual selama ini trial and error. Karena itu saya pengen melakukan improvement terhadap cara ini. Saya masukkan misalkan algoritma genetika untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network, tetap masih pada konteks prediksi harga saham. Jadi karakternya metode improvement, perbaikan metode, mengembangkan teori, dan ada kontribusi ke metode. Kalau misalkan nggak saya buat software, nggak masalah. Nggak saya buat kode, nggak masalah. Kita hitung manual, nggak masalah. Asal kita ngerti prosesnya. Kita hitung manual menyakitkan sekali. Lebih nyaman kita buat kode. Ini yang saya sebut di depan bahwa pengembangan software itu bukan tujuan utama penelitian. Pengembangan software itu hanya testbed untuk membuktikan bahwa metode improvement saya berhasil. Di Indonesia S1 banyak terjebak ke level D3. D3 tidak diharapkan dia perlu menguji teori. Dia hanya perlu menguasai skill teknis bahwa saya bisa
coding dengan baik PHP, coding dengan baik Java cukup. Jadi judul-judul yang masih memungkinkan. Pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit suka sembuh clear, nggak perlu ada pengujian teori di sana. Sayangnya S1 di Indonesia banyak yang terjebak levelnya di level D3 seperti ini. Kemudian contoh lagi saya berikan penelitian yang memiliki kontribusi. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa penelitian S1 itu sebenarnya kontribusinya sangat kecil sekali, gitu ya. Jadi agak sulit menembus jurnal internasional. Makanya targetnya adalah domestic conference, latihan presentasi, latihan menulis dan seterusnya, menguji teori dan seterusnya. Jadi di Indonesia beberapa penelitian terlanjur masuk ke jurnal-jurnal lokal, gitu ya. Contoh, penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah. Searching aja di Google banyak sekali dari Sabang sampai Merauke judulnya ini. Padahal kalau kita mau jujur, nggak ada kontribusinya di sini. Bagaimana kita membuat kontribusi kalau penelitian seperti ini? Masih penelitian yang sama, penjadwalan mata kuliah juga, pakai GA. Saya ambilkan dari satu paper yang dibuat oleh Yeng, masuk di IEEE Transaction ini, judulnya Penerapan Algoritma Genetika Berbasis Guided Local Search Strategies untuk Penjadwalan Mata Kuliah. Lihat, GA-nya nggak dibiarkan apa adanya, hanya menerapkan GA, tapi dia memasukkan sesuatu. Strategi yang disebut dengan Guided and Local Search Strategy ini tetap untuk penjadwalan mata kuliah. Sekali lagi, objek dalam dunia penelitian computing nggak signifikan maknanya. Makna yang paling penting adalah kita membuat kontribusi ke pengetahuan. Objeknya apapun nggak masalah. Mau prediksi penjadwalan mata kuliah, prediksi harga saham, prediksi penyakit kanker payudara, prediksi penyakit diabetes, tidak masalah. Apapun nggak masalah. Yang penting adalah metode improvement yang kita lakukan. Contoh lain lagi, judul di Indonesia yang kita banyak terjebak, penerapan algoritma SKIM 4.5 untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu, studi kasus, STIMIC, XYZ misalkan. Ini ada kesalahan yang cukup fatal. Penelitian ini penelitian eksperimen, tapi menggunakan judul studi kasus. Jadi metodenya berbeda. Kalau pengen memperbaiki kayak gini gimana? Lihat, penerapan algoritma SKIM 4.5 saya improve simpatinya dengan apa? Penghitungan entropinya saya ubah. Saya masukkan metode ABC untuk penghitungan entropi di sana. Untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Ini yang penelitian yang memiliki kontribusi. Dan dipahami bahwa hanya penelitian dengan kontribusi ke pengetahuan yang dalam, meskipun tidak besar ya, tapi kecil dan dalam. Jadi riset itu yang bagus adalah kecil dan dalam, bukan luas, tapi tipis. Ya. Jadi hanya penelitian yang kontribusi ke pengetahuannya yang dalam bisa menembus jurnal-jurnal internasional terindeks. Terakhir, course saya tentang riset metodologi lebih detail nanti bisa dipahami lewat slide saya yang saya bagi gratis di romisatrowono.net. Kemudian juga saya ajarkan di kampus-kampus program pascasarjana yang saya ngajar di sana. Gitu, nanti silahkan searching saya ngajar di mana. Juga kalau ingin di professional training, jadi short course ada 4-5 hari saya ajarkan, ada di brainmatics.com, nanti dilihat saja jadwalnya kapan di sana ada. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di mata kuliah saya yang lain.